Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Tidak ada yang bisa menghalangi bagi umatnya yang rindu untuk bersembah bakti kepada Tuhan. Meskipun di tengah tersebarnya pandemi COVID-19, tentu atas izin Tuhan kita diperkenan pada hari ini untuk beribadah di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentu dengan cara-cara Tuhan. Apakah bisa kita laksanakan di rumah kita masing-masing dengan anggota keluarga atau di sel-sel pelayanan kita secara berjemaat? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam. Bagaimana kabarnya? Ya, terima kasih. Puji Tuhan kalau kita yakini bahwa itu semua karena anugerah kasih Tuhan kepada kita. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur. Dan marilah rasa syukur kita ini kita wujudkan dengan kita bersembah bakti kepada Tuhan di dalam memuji dan memuliakan namanya. Mari kita mengambil saat teduh untuk masuk di dalam ibadah. Di awal ibadah ini bersama kami mengaku bahwa Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan di atas laut dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua di dalam peribadatan hari ini. Amin. Kita angkat pujian bagi kemuliaan namanya dari Kidung Jemaat 1 ayat yang pertama. Karena dosa dan pelanggaran manusia yang kemudian membuat hidup manusia itu terpisah dari Allah. Namun sekarang di dalam Kristus Yesus, kita yang dahulu jauh dari Allah sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebagaimana sabdanya di dalam nats pembimbing di dalam ibadah kita pada hari ini yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat 14. Demikian sabda firman-Nya. Karena Dialah
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan yang ketiga, Tuhan Allah namamu. Bersama kita akan menerima berkat pengajaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean. Firman yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 16. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Tuhan Sang Pemelihara hidup, di mana hari demi hari Engkau yang senantiasa akan memelihara hidup kami di dalam anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memperhatikan akan seluruh sisi kehidupan kami, dan tidak ada bagian dari hidup kami yang Engkau abaikan. Di dalam tangan-Mu kami merasa aman dan sejahtera. Sertai dan jagailah diri kami di setiap waktu dan berkatilah. Apabila saat ini kami dapat beribadah kepadamu, tentu itu juga adalah karena kasih setia dan rahmat-Mu bagi diri kami. Kiranya kasih dan rahmat-Mu juga Engkau curahkan bagi saudara-saudara kami yang lain untuk mengalami suatu kerinduan di dalam bersembah bakti kepadamu di mana-mana tempat. Apakah di rumah masing-masing dengan keluarga atau di sel-sel pelayanan secara berjemaat. Sehingga berkat keselamatan-Mu juga terjadi bagi semua umat-Mu yang Engkau berkenan. Tuhan, kiranya Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu di tengah-tengah peribadatan kami yang telah kami bangun saat ini. Sucikan ruangan ini dan ruangan hati kami dari segala roh jahat, roh penyesat yang berniat untuk mengganggu peribadatan kami. Dan Engkau ganti dengan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin dan membimbing kami di dalam peribadatan ini dari awal hingga akhir nanti. Dan jikalau kami saat ini hendak menerima sabda firman-Mu sebagai berkat makanan rohani kami bersedia untuk membuka telinga dan hati kami kepada Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean sebagai saluran berkat akan pengajaran firman-Mu. Kiranya Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu sesempurnanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami menyediakan diri untuk menghidupi firman-Mu.
Kami berdoa dan memuliakan diri-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan firman untuk bersama-sama kita renungkan dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 16. Demikian sabda firman-Nya. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa berpengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Sungguh berbahagia dan hikmat tentu senantiasa ditambahkan bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Sambutan pujian dari Kidung Jemaat 58 ayat yang kedua. Maha Kasih yang Ilahi. Ya, shalom Bapak Ibu. Sungguh kasih Tuhan menaungi kita sehingga dalam situasi apapun kita selalu diberi waktu oleh Tuhan untuk kita memuliakan namanya. Di hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan yang sudah disampaikan tadi dengan judul Kematian yang memperdamaikan dan mempersatukan. Para kekasih-kekasih Tuhan, di bacaan yang baru kita dengar tadi, Paulus hendak menjelaskan kepada jemaat di Efesus, para pengikut Kristus yang baru mengikuti Yesus, tentang
eksistensi atau keberadaan mereka setelah menjadi pengikut Kristus. Disampaikan bahwa dulu kamu jauh dari Tuhan. Kamu tidak punya jaminan keselamatan. Tembok terbentang untuk memisahkan antara kamu dengan orang-orang Israel yang disebut sebagai umat Allah. Namun oleh karena percaya kepada Yesus Kristus, maka telah terjadi sebuah perubahan atau eksistensi baru dalam kehidupan orang-orang Kristen di Efesus. Ada 3 catatan yang disampaikan. Yang pertama adalah bahwa orang-orang Kristen di Efesus kini telah dekat kepada Allah oleh karena darah Kristus. Yang kedua, dengan percaya kepada Kristus, maka tembok pemisah antara orang-orang Kristen Efesus dan orang-orang Kristen Yahudi itu diruntuhkan. Mereka dipersatukan oleh damai sejahtera Allah. Dan catatan yang ketiga, kematian Kristus menjadikan kedua kelompok yang berbeda latar belakang tadi disatukan dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, malam hari ini kita bersama-sama mengadakan persiapan pertama menjelang perayaan perjamuan kudus Oikumene yang akan kita laksanakan pada 11 Oktober. Kekasih Tuhan, istilah Oikumene ini dari bahasa Yunani, dari 2 kata. Oikos adalah rumah atau tempat tinggal, dan menein artinya tinggal atau mendiami. Awalnya kata oikumene ini dipakai untuk menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Romawi yang sekian besar, namun mereka ada dalam satu kesatuan. Dan juga istilah oikumene untuk menjelaskan beberapa pengertian lainnya. Namun dalam perkembangannya, istilah ini kemudian diambil alih oleh gereja untuk menjelaskan atau mengungkapkan tentang kesatupaduan umat Kristen. Lintas suku, lintas budaya, lintas bangsa, lintas benua. Dan juga istilahnya dipakai untuk menunjukkan kebersamaan di dalam merayakan hari-hari raya gerejawi. Misalnya dengan mungkin mendengarkan Paskah Oikumene, Natal Oikumene. Nah, ini menggambarkan kebersamaan umat Kristen lintas denominasi yang merayakan hari raya tertentu secara bersama-sama. Kekasih Tuhan, berdasarkan pemahaman itu, maka kita boleh katakan bahwa penyatuan kedua kelompok Kristen, kelompok Efesus dan kelompok Yahudi itu disatukan dalam darah Kristus sesungguhnya adalah sebuah proses awal dari oikumene. Sehingga secara sederhana, oikumene adalah upaya, kegiatan, gerakan bersama untuk menuju kepada satu kesatuan pemahaman dan penghayatan akan kematian atau pengorbanan Kristus dalam kehidupan bersama. Dengan begitu Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebetulnya gerakan oikumene itu secara mendasar sudah dimulai oleh peristiwa kematian Tuhan Yesus, di mana kematian itu mempersatukan manusia dari berbagai bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, selain itu ada hal yang jauh lebih penting yang juga patut kita renungkan,
adalah penerapan makna oikumene itu secara internal. Maksudnya di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan berjemaat. Kalau di dalam nats pembimbing kita tadi disinggung bahwa damai sejahtera Kristus telah mempersatukan orang-orang Kristen Efesus dan orang Kristen asal Yahudi. Itu berarti damai sejahtera yang sama juga memperdamaikan dan mempersatukan warga kerajaan Allah, ya, warga kerajaan Allah yang ada di mana-mana, yang ada di dalam keluarga, juga yang ada di dalam jemaat. Dalam hal ini lingkup jemaat kita. Artinya bahwa jika semua orang percaya bahwa Kristus telah mati oleh karena dosa, tentu bukan hanya dosa semua orang, tetapi lebih ke dalam lagi adalah dosa setiap kita sebagai pribadi. Maka sebetulnya tidak ada kata terlambat atau tidak ada kata tidak bisa untuk membangun atau memperbaiki hubungan atau relasi bila terjadi konflik atau perseteruan yang terjadi dalam kehidupan keluarga atau yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan di dalam satu lingkup jemaat ataupun antar jemaat, bahkan antar denominasi gereja. Sebab apa Bapak Ibu Saudara kekasih? Setiap merayakan perjamuan kudus, hendaknya kita sama-sama mengakui bahwa Kristus telah mati, dan salah satu manfaat kematian Kristus adalah memperdamaikan dan mempersekutukan manusia oleh damai sejahteranya. Salah satu manfaat kematian Kristus adalah memperdamaikan dan mempersatukan relasi suami istri yang mungkin tidak harmonis, relasi orang tua anak yang mungkin tidak baik, relasi antar anak yang terus menegang, atau relasi antar sesama pribadi-pribadi tertentu di dalam lingkup jemaat atau dalam hubungan dengan sesama. Sehingga Bapak Ibu dengan penghayatan bahwa kematian Kristus itu menjadi dasar, maka bila setiap orang atau pihak manapun yang tidak mau berusaha membangun relasi lebih harmonis lagi, maka sama dengan mengabaikan perdamaian yang dikerjakan Kristus di dalam peristiwa kematiannya. Sama saja dengan kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah para pengikut Kristus, yang sesungguhnya eksistensi kita sudah ada dalam manusia baru, dan kebaruan kita itu karena peristiwa kematian Kristus. Kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu menghasilkan pengampunan dosa. Sehingga bila saya dan Bapak Ibu tidak mau mengampuni, maka tentunya jangan kita berharap banyak pengampunan dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih mengingat ada bahagian doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita ini berdamai dengan Tuhan, sementara kita tidak mau berdamai dengan sesama? Juga dikatakan Tuhan Yesus, jika kamu mau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, haruslah berdamai dulu dengan sesama saudaramu, sehingga persembahan itu menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Para kekasih Tuhan, menjelang perayaan
perjamuan kudus di dalam rangka oikumene. Baiklah kita masing-masing, saya dan Bapak Ibu, kita merenung dan bertanya dalam hati, bertanya sebagai pribadi, bertanya sebagai keluarga, bertanya sebagai lembaga gereja, bahwa masih pentingkah pengorbanan Tuhan Yesus untuk memperdamaikan dan mempersatukan kita? Kalau kita menjawab tidak penting, maka teruskan saja pertikaiannya. Carilah pertikaian-pertikaian yang jauh lebih besar lagi. Gak apa-apa. Tapi kalau kita menjawab bahwa kematian Kristus itu masih sangat penting untuk memperdamaikan dan mempersatukan kita, maka hentikanlah hal-hal yang membuat tidak bisa kita berdamai dengan orang lain. Tentunya kita manusia, penuh dengan sikap egois, mungkin penuh dengan sikap angkuh, gengsi, atau rasa benar sendiri, atau merasa baik sendiri. Tanggalkan semua itu. Karena Kristus telah menyelesaikan konflik dan perseteruan bila ada, sudah diselesaikannya dengan peristiwa kematian dan kebangkitannya. Dia meminta setiap kita untuk datang dalam kerendahan hati, memohon pengampunan di hadapannya, sehingga dia berkenan memperdamaikan dan mempersatukan kita oleh damai sejahteranya. Selamat mempersiapkan diri memasuki perayaan perjamuan kudus oikumene pada 11 Oktober. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan sabda Tuhan yang baru disampaikan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Mari Bapak Ibu kita merespon akan firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 249. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita bersatu di dalam doa.
dimuliakan, diagungkan, dikuduskan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Sungguh kami mengucap syukur bahwa Tuhan berkenan memanggil kami untuk memuliakan Tuhan, beribadah di kelompok, dalam sel-sel pelayanan, bahkan di rumah kami masing-masing. Kami yakin Tuhan hadir dengan Roh Kudus-Mu yang menyemangati kami untuk menyembah dan memuliakan Dikau. Kami bersyukur di malam hari ini kami disapa oleh Tuhan untuk kembali menghayati akan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Kematian yang memperdamaikan dan mempersatukan kami. Kematian yang bermanfaat untuk pengampunan serta jaminan keselamatan. Kematian yang merobohkan segala tembok-tembok yang kami ciptakan untuk membentengi diri kami, keluarga kami, gereja kami dengan pihak-pihak yang lain. Jadi kami semua ada dalam satu kesatuan, semangat oikumene, semangat sebagai umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kesemangatan yang kami miliki ini juga boleh teraplikasi tidak hanya dalam kebersamaan ibadah, tapi juga dalam kehidupan bersesama. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan keberadaan kami milik kepunyaan Tuhan, keluarga-keluarga bersama dengan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami selalu dan tetap percaya akan karya kasih-Mu yang senantiasa membersamai kehidupan kami. Karya-Mu yang menolong kami sebagai anak-anak Tuhan, anak yang masih kecil, anak-anak yang sedang menjalani masa studi, ataupun juga kami sebagai anak-anak Tuhan, tentunya sebagai orang dewasa, orang tua, semua kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Karya-Mu senantiasa menyemangati dan meneguhkan kami, sehingga kami tetap bersemangat menjalani panggilan hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan berjemaat maupun bahkan dunia. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami, biarlah Tuhan jawab seturut dengan kasih-Mu. Saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi sakit, baik di rumah ataupun sedang dirawat di rumah-rumah sakit, biarlah tangan kasih Tuhan menjamah setiap mereka, sehingga dengan kuasa-Mu berkenan Tuhan menyembuhkan dan memulihkan melalui para dokter, para medis, dan juga dengan obat penawar yang diberikan. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus tahu kemelut yang terjadi, keprihatinan yang melanda kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena adanya COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang terbaik untuk pemerintah kami. Tentunya kekuatan, semangat, kesabaran, keteguhan hati Tuhan karuniakan kepada pemerintah kami, bahkan seluruh komponen anak bangsa yang terus berjuang untuk mengatasi
bahkan mengentaskan adanya virus corona ini. Sehingga bersama-sama dengan warga bangsa dan negara kami mampu bersinergisitas untuk bisa mengatasi keprihatinan hidup yang sedang kami rasakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi gereja Tuhan. Tuhan Yesus menolong gerejamu di seantero jagat ini. Gereja Dewan atau Persekutuan Gereja Indonesia dan khusus Gereja Kristen Jayu Wetan, bahkan jemaat kami Pare. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan yang terus berjuang untuk menyampaikan kasih dan kebenaran Tuhan bagi para umat-Mu untuk menghadapi masa-masa sukar seperti sekarang. Kami percaya kehadiran para pelayan dan hamba-hamba Tuhan akan semakin meneguhkan dan meneduhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan memberkati semua pihak, anak-anak kami, para pemuda-pemudi yang ikut serta, tim multimedia yang setia untuk terus bersama dengan kami melangsungkan aktivitas pelayanan di masa pandemi corona ini. Biarlah mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Juga song leader organis, anak-anakmu Tuhan berkati agar talenta mereka terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Begitulah doa dan permohonan yang kami aturkan di saat ini. Kami mengakui jauh dari sempurna. Karena itu biarlah kami aturkan doa dan sembahyang ini bersama-sama kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami di dalam pujian. Tentunya sebagai makhluk sosial, makhluk Tuhan, kita dipanggil untuk hidup bersama dengan sesama. Konsekuensi hidup bersama sangat mungkin terjadi sentuhan-sentuhan, ungkapan-ungkapan yang mungkin membuat kita saling tersakiti, sehingga mungkin muncul perseteruan atau pertengkaran. Bila itu terjadi, percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan mengampuni kita, sehingga Dia meminta untuk kita tetap saling mengampuni satu dengan lainnya. Mari bersama-sama di penghujung ibadah ini kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 424 bait yang pertama.
bukakan hati, pikiran, dan hidup kekasih-kekasih Tuhan kepada Bapa di surga, dan siapkanlah hati untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai para kekasih-kekasih Tuhan yang beribadah di saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.